Sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Minhajul Abidin. Bahwasanya pada pertemuan yang lalu ada dua kendali yang dapat mengekang hawa nafsu, yaitu takwa dan wara'. Maka dengan takwa dan wara' inilah yang dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Maka di sini dikatakan fa in qulta, jika engkau berkata, inna hadhihi dabbatun jamuhun, sesungguhnya nafsu ini adalah hewan tunggangan yang tak terkendali atau hewan tunggangan yang liar. Wabahimatun so'batun sakisyatun, dan juga binatang yang keras kepala, so'batun syakisatun, lagi buruk tabiatnya. La tanqadu lil lijami, tidak mudah manut dengan al-lijam, tali kekang atau tali kendali. Famal hilatu fiha, maka strategi apa yang dapat mengatasinya? Hatta tumkinuna minha, sehingga dapat memungkinkan bagi kita untuk mengatasinya. Jadi di sini diibaratkan bahwasanya nafsu itu seperti hewan liar yang enggak bisa tunduk dengan tali kekang. Di sini kalau kita ibaratkan ada hewan kurban yang galak, yang stres. Gimana cara kita ngendaliinnya kan itu? Kalau biasanya hewan kurban yang dipiara sudah dicocok hidungnya, dipiara di dalam kandang, dikasih makan, kasih minum dalam kandang, itu biasanya manut, nurut ajaran, gitu kan? Akan tetapi kalau misalnya hewan binatang itu biasa diumbar, gitu kan, di lapangan, terus udah waktunya musim kurban, digiring masuk ke dalam kapal atau truk, dibawa ke Jakarta, sampai sini hidungnya belum dicocok, langsung dibeli, langsung dikirim ke masjid. Nah, ini yang jadi problem masalah. Nah, sehingga biasanya hewan ini adalah hewan yang sangat liar, yang belum pernah sama sekali mungkin tersentuh manusia, sehingga untuk mengendalikannya, karena kondisinya beda dengan yang dia biasa alamin, stres memuncak kan gitu. Di kota seperti ini sumpek, akhirnya ngamuk. Nah, begitupun hawa nafsu. Hawa nafsu ini diibaratkan seperti hewan yang liar, keras kepala, dan juga sulit dikendalikan oleh tali kekang atau cocokan hidung itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annaka fiha shadiqun. Fa'lam, maka ketahuilah, annaka fiha shadiqun, bahwasanya apa yang engkau katakan itu adalah benar. Wal hilatu tadliluha hatta tanqada lil lijami. Jadi apa yang disampaikan tadi, bahwasanya kalau binatang itu liar, keras kepala, gitu kan, terus juga sulit dikendalikan dengan tali kekang atau cocokan atau tali pegangan,
maka fa'lam, maka ketahuilah annaka fiha shadikun, bahwasanya engkau benar dalam hal tersebut. Wal hilatu tadliluha, dan strateginya adalah merendahkan hawa nafsu, hatta tanqada lil lijami, sehingga ia bisa manut atau mudah diarahkan dengan tali kekang. Jadi strateginya, kalau misalnya ada hewan liar seperti itu, cara yang bagus atau yang cepat adalah jangan dikasih makan. Jadi kalau misalnya ada yang galak, ganas, beringas, itu kalau misalnya nggak dikasih makan, dia akan melemah, nggak punya daya kekuatan untuk berontak, seperti itu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pembahasannya di sini, ada 3 strategi. Gitu. Hatta tanqada lil lijami, sehingga dia bisa manut atau bisa diarahkan bil lijami dengan tali kekang. Maka di sini dikatakan qala ulamauna radhiyallahu anhum, maka berkata para ulama kita, semoga Allah meridhai mereka, innama yudallilun nafsa, sesungguhnya yang dapat menundukkan nafsu, wa yuksiru hawaha salah satu asya, wa yuksiru hawaha, dan juga yang dapat menghancurkan hawa nafsu itu salah satu asya, ada 3 perkara. Di sini para ulama sepakat ada 3 hal yang dapat menundukkan hawa nafsu. Ada 3 hal yang dapat menghancurkan hawa nafsu. Apa? Ahaduha, yang pertama, man'us syahawati, yaitu mencegah syahwat. Fa innad dabbatal haruna talinu idza nuqsa min alafiha. Fa innad dabbatal haruna, maka sesungguhnya binatang yang keras kepala, degil kalau kata orang mah, talinu idza nuqsa min alafiha, dapat menjadi lunak, dapat menjadi jinak, idza nuqsa min alafiha, apabila dikurangi makanannya. Gitu. Ini hal yang pertama. Jadi kalau misalnya ternak hewan kan gitu, ada biasanya yang jinak, ada yang yang galak, yang bengis juga ada. Maka caranya apa? Talinu fa innad dabbatal haruna talinu idza nuqisa min alafiha. Maka sesungguhnya binatang yang yang keras kepala atau binatang yang liar itu dapat menjadi jinak idza nuqisa min alafiha, apabila dikurangi makanannya. Seperti itu. Sehingga dengan dikurangin makanannya, dia ini menjadi lemah, enggak punya power atau kekuatan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beginilah uniknya, indahnya Islam. Bahkan sampai makanan pun itu dijelaskan. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan beberapa kitab yang lain, di sana dijelaskan bagaimana cara seorang muslim itu makan, sehingga dengan makanan ini bermanfaat untuk melaksanakan amal ibadah. Jadi cara makan pun diajarin. Rezekinya dari mana? Apakah yang kita makan ini barang yang haram atau yang halal? Gitu. Nah, dari awal sudah di cross check. Tracknya ini seperti apa? Oh iya,
makanan ini, harta ini, uang ini hasil dari jerih payah usaha seharian. Oh, benar, berarti halal. Ya. Yang kedua, belinya di mana? Apakah makanan ini makanan yang mengandung haram, ataukah syubhat, atau emang benar-benar halal? Di Indonesia, alhamdulillah, kita mendapat keberkahan karena di sana ada petugas yang mengurusi masalah kehalalan, halal makanan. Kalau di luar negeri sulit nyarinya kan gitu. Kalau di sana pokoknya udah ada stempel MUI, udah pasti halal. Terlepas nanti seperti apa dan yang sebagainya itu urusan MUI. Yang penting di sana udah tercetak bahwasanya makanan ini adalah halal kan gitu. Nah, setelah itu bagaimana cara kita makan? Di dalam di dalam agama juga dijelaskan. Apa? Makanlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Kan gitu. Ya. Kalau kita makan pakai tangan kanan. Kalau kita minum pakai tangan kanan. Kenapa? Fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Ya. Karena sesungguhnya setan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Jadi kalau misalnya kita refleks nggak sengaja karena keausan, karena kelaparan, buru-buru masuk dapur, langsung ngambil makanan, nggak sadar nyomot pakai tangan kiri, langsung kita suap. Nah, itu siapa itu? Nah, ini ada campur tangan setan. Jangan-jangan yang makan ini adalah setan. Kita cuma dapat ampasnya doang, sari-sarinya yang makan siapa? Nah, setan. Cepat-cepat ke dapur, langsung ke kulkas, ngambil, nenggak, glegek-glegek kan ini, sambil berdiri. Padahal di dalam hadis diajarkan la yashrabanna ahadukum minkum la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Janganlah kalian minum di antara kalian itu dengan qa'iman berdiri. Maka yang santun duduk yang rapi kan gitu. Walaupun keselak atau apa, duduk yang rapi, minum sambil duduk kan enak. Glegek langsung diri. Nah, terus gimana dengan prasmanan? Prasmanan kan biasanya di gedung-gedung makan sambil jalan gitu. Nah, biasanya karena keterbatasan tempat kan gitu. Ada kursi tapi tidak maksimal. Nah, bagaimana caranya? Ya kita bisa sambil duduk kalau misalnya ada kursi, dan juga paling enggak minimal nongkrong kan gitu. Seperti itu. Jangan sambil berdiri. Nah, inilah hal-hal yang diajarkan di dalam Islam. Nah, ketika makan diajarkan jangan sampai makan berdiri, minum juga jangan sampai minum berdiri gitu. Yang sopan duduk kan gitu. Nah, begitu pula makan harus pakai tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri karena setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Proses makannya pun diajarin biar supaya berkah. Kalau misalnya makanan sudah masuk ke dalam tubuh kita, maka diseraplah sari-sari makanan itu, dan dari sari-sari itu timbullah energi, timbullah kekuatan. Nah, dengan kekuatan ini, apakah energi kita salurkan kepada hal-hal yang baik, atau energi ini kita salurkan kepada hal-hal yang buruk? Ini adalah sebuah keberkahan juga. Dari makanan yang kita makan ini adalah hal yang halal. Kita makannya pun, minumnya pun mengikuti sunnah Rasul. Sehingga diharapkan dengan keberkahan, dengan kehalalan ini, energi yang kita dapat bisa kita laksanakan atau maksimalkan untuk beribadah.
gitu. Kadang makanan yang kita makan jelas halalnya, kita makannya pun mengikuti sunnah Rasul, tapi terkadang energi ini kita pakai dengan hal-hal yang di luar ridho Allah, gunjing orang lah, gitu. Terus nyakitin orang lah, maksiat lah, berdosa lah, ini itu dan lain sebagainya. Apalagi kalau barang ini sudah benar-benar barang yang haram, subhat, makanannya pun nggak ngikuti sunnah Rasul. Nah, sudah pasti energinya itu akan kembali kepada hal-hal yang di luar ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi rahasia umum. Kalau misalnya orang yang gampang banget dapetin duitnya, gampang juga keluarnya. Akan tetapi orang yang bersusah payah, peras keringat kan itu, banting tulang untuk mencari hal yang berkah, mencari halal rezeki yang halal, insya Allah keluarnya pun dan juga faedahnya pun akan berujung kepada hal-hal yang terkait dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kan kalau di TV, di berita-berita kita lihat gampang banget orang dapat uang dan juga gampang juga ngambur-ngamburinnya. Karena dia tahu hal ini adalah hal yang haram. Akhirnya dikeluarkannya pun kepada hal-hal yang haram. Nah, adapun kita sebagai umat yang beriman harus paham, harus ngerti uang kita dapat dengan hal yang halal. Kita makan, kita manfaatkan juga dengan yang halal, dengan harapan kehalalan ini ada berkahnya, dan dengan keberkahan ini ada kekuatan dan energi kita untuk melaksanakan ibadah dan mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalaulah nafsu ini diibaratkan seperti binatang yang liar yang harus dikurangin makannya, maka nafsu kita pun seperti itu. Kalau emang benar-benar liar, enggak terkendali, kurangin makanannya, porsinya dikurangin. Kalau biasanya nasi uduk itu 2 bungkus, ya kurangin jadi satu bungkus. Sehingga dengan keterbatasan energi itu pun kita bisa memaksimalkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kan manusia begitu, pengennya yang wah-wah, yang super-super, dan sampai nauzubillah kan gitu, kekuatannya sudah terbatas, kekuatannya levelnya sudah dibatasin, tapi masih juga mendongkrak kekuatannya itu dengan apa? Dengan obat kuat lah, dengan pil ini dan itu segala dan lain sebagainya, hanya untuk sekedar nafsu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan hal ini, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, maka kurangilah makan. Rasulullah SAW di sana menganjurkan kita puasa Senin dan Kamis. Lebih jauh dari itu ada lagi puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Nah, hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengendalikan diri sehingga nafsu yang ada di dalam diri kita ini terkontrol. Kalau kita puasa, biasanya kan males buat ngapa-ngapain, gitu. Jangankan mau maksiat, ibadah aja juga malas, gitu. Salat duha, malas, gitu. Apalagi untuk maksiat, udah bawaannya tidur aja dah.
tidur pun insya Allah berkah. Kenapa? Karena niatnya tidur ini untuk menghindarkan diri dari maksiat. Gitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada kegiatannya di dalam kita berpuasa misalnya ya. Itu pun kita perlu syukurin. Kenapa? Biasanya kan kalau puasa ini mau ngapain aja, mau jalan ke sono malas karena capek, panas, aus kan gitu. Sehingga kita ngurung diri di rumah. Ngurung diri di rumah sebenarnya nggak tadarus juga, nggak ibadah juga. Ya udah luntang-lantung aja, rebahan, ngeliat TV kan gitu. Nah, ini pun perlu disyukurin. Kenapa? Karena secara nggak langsung kita sudah menahan diri untuk nggak keluar, untuk nggak berzina, untuk tidak melakukan dosa-dosa kecil di luar sana. Alhamdulillah. Apalagi kalau keberadaan kita di rumah, kita nyambi baca Quran. Apalagi kalau keberadaan kita di rumah nyambi baca kulhu, sholawat 100 kali, 1000 kali. Alhamdulillah. Kita diem aja di rumah, enggak kemana-mana, ini sudah selamat. Selamat dari gunjingin orang, selamat dari ngomongin orang, selamat dari nyiksa atau nyakitin orang, selamat dari berbuat dosa kecil, bahkan mungkin selamat dari melakukan dosa besar. Nah, apalagi kalau keberadaan kita diselingi dengan ibadah-ibadah gitu. Zikir-zikir, salawat-salawat, alhamdulillah. Maka hal yang pertama untuk mengendalikan diri adalah mengurangi makan. Para ulama-ulama terdahulu biasanya ahli tasawuf ini mereka milih makanan yang sedikit tapi berkualitas. Kalau baginda Rasulullah SAW lebih menyukai apa? Kurma ajwa, madu, susu, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ulama-ulama tasawuf yang ada di Indonesia dulu mungkin karena belum ada Tanah Abang yang penuh dengan kurma, gitu. Biasanya mereka ini lebih menyukai buah pisang dan madu. Sehingga ketika sahur maupun ketika buka harus ada pisang dan madu. Maka ketika tahlilan biasanya ada buah pisang. Gitu. Itu bukan serta-merta ada seperti itu. Karena memang dari dulu buah pisang ini adalah buah yang sangat disukai oleh para ulama-ulama. Gitu. Dengan makan buah pisang itu semua energi insya Allah sudah tercukupi. Apalagi ditambah madu dan susu. Kan gitu. Alhamdulillah. Cukup makan buah pisang dan madu itu bisa puasa. Apalagi kalau misalnya yang sudah punya penyakit banyak. Nah, yang ini asam urat, yang ini kolesterol, ini ada udah. Mendingan makan pisang sama madu aja gitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitupun para jamaah yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mereka ingin makan yang sedikit tapi ngenyangin atau bikin dia kuat. Kenapa? Seperti pengalaman kita di haram. Kalau kita posisinya udah di Hijr Ismail kan gitu. Posisi kita udah dekat dengan dinding Ka'bah. Kalau perut ini keruak-keruak karena kebanyakan makan di restoran atau di hotel, akhirnya harus ke kamar mandi yang jauh keluar sana. Terus balik lagi. Nah ini kan yang sarain. Maka biasanya para ahli ibadah yang fokus untuk beribadah di haram itu mereka menyedikitkan makan. Biar supaya apa?
biar supaya ibadahnya ini tenang. Kebanyakan makan, ya, ada jus ini diminum, ya kan kalau di restoran gitu, jus ini diminum, akhirnya pusing ini perut. Apa aja masuk, Coca-Cola masuk juga. Akhirnya baru sampai pintu haram, udah minta ke belakang. Nah, ibadahnya pun enggak khusyuk karena kebanyakan makan, kebanyakan minum. Wah, ini makanan Eropa nih dimakan, ini makanan. Nah, maka orang yang niatnya untuk ibadah pasti dia menahan diri. Apapun makanan yang ada di meja, pasti yang dicari mana nih yang cocok buat saya, mana nih yang simpel buat saya, mana yang enggak bikin perut saya nanti keruak-keruak. Ya, bahasa joroknya mungkin bisa diare kan gitu kan. Nah, ini kan bikin kita nggak mau sulit ibadah. Nah, sehingga ya udah minum air zam-zam aja sama korma, aman udah kan gitu. Sehingga dari asar, maghrib, isya, nah, ini bisa dapat ya 1 kali wudhu misalnya gitu. Nah, kalau misalnya nggak serius, kalau misalnya nggak sungguh-sungguh, nggak bisa kayak gini. Tahu-tahu kamar mandi, karena kebanyakan gas, kentut kan gitu. Akhirnya wudhu lagi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baik ibadah di tanah air maupun ibadah di tanah suci, itu kalau misalnya pola makan kita enggak dijaga, ini sulit. Guru kita kan nyuruh kita sholawat 1000 kali, 1000 kali, baru sampai 100 udah udah keluar angin, akhirnya wudhu lagi kan. Nah, untuk di rumah aja itu sulit, untuk ibadah secara khusyuk. Nah, ini yang pertama, kita mengurangi makan. Kalau kita kurangi makan, insya Allah bisa kita kendalikan hawa nafsu. Maka mengurangi makan bukan berarti harus mengurangi, ya, nanti kalau makannya kurang, energinya kurang dong. Maka seperti trik yang tadi, makan yang berkualitas. Cari yang benar-benar berkualitas, makan sedikit tapi energinya ya, full, kan seperti itu. Ini yang pertama. Wathani, yang kedua, hamlu athqalil ibadati 'alaiha. Hamlu athqalil ibadati 'alaiha, membebankan ibadah-ibadah yang sangat berat kepada nafsu. Fa innal himara, maka sesungguhnya al-himar, keledai, idza zida fi hamlihi ma'an nuqsani min alafihi. Sesungguhnya keledai apabila bertambah bebannya, ma'an nuqsani min alafihi, disertai dengan dikurangi makannya, tadzalil wan qada, niscaya menjadi tunduk dan patuh. Tadzalila wan qada, niscaya menjadi tunduk dan patuh. Jadi ada keterkaitan antara hal yang pertama dan yang kedua. Yang pertama tadi kita kurangi makan, yang kedua kita tambahkan beban yang berat kepada nafsu. Gitu. Pertama, kalau misalnya hewan itu liar, ini diibaratkan dengan keledai. Gitu. Atau mungkin kalau zaman dulu bisa sapi yang membawa barang atau kerbau yang membawa barang, itu kurangi makannya, tambah bebannya. Udah makanannya dikurangin, bebannya ditambahin. Gimana mau berontak kan gitu, berat kan, seperti itu. Nah, begitu juga nafsu. Kurangi makannya, tambah ibadahnya. Sehingga kalau misalnya makanan kita minimalisir, ibadah kita tambahin banyaknya,
ujung-ujungnya capek. Nah, kalau udah capek, udah lemes, ngantuk, apa ada keinginan untuk ngelihat pasar malam? Kalau udah lemes, ngantuk, capek, apa ada keinginan untuk nongkrong-nongkrong di pinggir jalan? Ya. Ya. Nah, maka trik yang kedua, tambah beban, sehingga dengan menambah beban, menambah kegiatan, hal-hal yang positif, ini tidak ada lagi pikiran-pikiran negatif. Porsinya kita tambah, yang awalnya mungkin cuma setengah jus, sekarang kita tambah sehari 2 jus. Gitu. Kalau lancar, 1 jus itu kan setengah jam. Gitu. Kalau misalnya agak terbata-bata, 45 menit. Agak molor lagi 1 jam. Taruh misalnya 2 jam untuk melaksanakan tadarus 2 juz. Ini sudah capek. Selesai sholat isya, udah bawaannya dong ngantuk aja lah. Cari bantal tidur. Ini yang bagus. Jadi nggak ada pikiran-pikiran negatif. Oh, saya mau nyuci mata dulu mau jalan-jalan dulu Apalagi nauzubillah untuk bermaksiat dan berzina. Ini nggak mungkin ada. Kalau misalnya beban ibadah kita tambah. Tapi kalau misalnya makannya banyak, karena makannya banyak, energinya juga full, penuh, penyalurannya kagak ada. Akhirnya mau kemana ini? Jalan sono, jalan sini. Nauzubillah kalau misalnya sampai tergelincir kepada perzinahan dan lain sebagainya. Maka kita kekang nafsu kita dengan menyedikitkan makan dan juga membebani dengan amal ibadah, membebani dengan hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan sosial, sehingga nggak ada pikiran-pikiran negatif, sehingga nggak ada niatan-niatan untuk berdosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Kalau malam ini kita melaksanakan dari tadarusnya, dari sholatnya, sampai kita ngantuk, kecapean, ketiduran, ini berarti kita sudah selamat. Selamat dari intayan maksiat, intayan dosa kecil, intayan dosa besar. Begitu seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hal ini pastinya harus istiqomah. Maka di sana dikatakan al istiqomatu khairun min alfi apa? Khairun min alfi apa tuh? Istiqomah itu lebih baik 1000 kali lipat dibandingkan dengan karomah. Al istiqomatu khairun min alfi karomah. Kalau misalnya kita diceritakan dengan kisah-kisah para wali 9, gimana karomahnya Sunan Derajat, gitu kan? Bagaimana karomahnya Sunan Kalijaga, bagaimana karomahnya para sahabat-sahabat Nabi, bagaimana karomahnya orang-orang soleh, karomahnya para habaib-habaib. Akan tetapi di sana ada istilah al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Melaksanakan amal soleh secara istiqomah, forever, terus menerus, itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 karomah. Jadi kalau misalnya kita rutin melaksanakan sholat duha 2 rakaat, alhamdulillah nggak putus-putus selama 1 tahun, 2 tahun, ini sudah pasti lebih baik dibandingkan dengan 1000 karomah yang ada. Jadi kita perlu pede, perlu kita jaga amal atau wiridan kita, yang mana istiqomah tadarus tiap hari 1 lembar, tapi istiqomah terus. Ini pun
kita harus bangga. Karena apa? Karena dalam kata lain kita sudah lebih baik dibandingkan 1000 karomah. Tadarus 1 juz sehari, besok kagak tadarus lagi. Nah, ini pun kurang baik. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit tapi istiqomah ini bagus. Apalagi kalau banyak istiqomah. Nggak mungkin kita bisa melaksanakan amal ibadah yang besar, yang berat, yang banyak kalau yang sedikit aja kita belum bisa laksanain. Maka untuk step demi step melaksanakan sholat duha 8 rakaat misalnya, itu perlu dari awal. Paling nggak 2 rakaat dulu seminggu, dia rasa enak, tambah lagi bulan depan 2 rakaat lagi jadi 4 rakaat, begitu seterusnya. Insya Allah dengan istiqomah ini secara nggak langsung kita pun memiliki 1000 karomah gitu. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga, watsalits, yang ketiga, al-isti'anatu billahi azza wa jalla. Pastinya yang ketiga ini adalah minta permohonan, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wat tadarru ilaihi, dan juga sepenuh kita memohon dengan sepenuh hati kepada Allah. Bi ayyu'inaka, dengan harapan semoga Allah membantumu. Wa illa fala makhlasa, jika Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita, fala makhlasa, maka tidak ada jalan keluar untuk selamat. Yang pertama mengurangi makan, yang kedua memberikan beban dengan amal kebaikan, hal-hal yang positif. Yang ketiga kita minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang maha memberi pertolongan. Allah yang maha kuasa. Apakah kita diberikan keistiqomahan atau kita diberikan kecelakaan, ini Allah. Maka al-isti'anah billah, kita minta pertolongan kepada Allah. Lalu di sini dilanjutkan lagi, amma tasma'u qaula Yusuf alaihi salatu wassalam, apakah tidak engkau mendengar sabda atau perkata sabda Nabi Yusuf alaihi salam, apa? Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ini adalah perkataan Nabi Yusuf. Apa artinya? Innan nafsa, sesungguhnya nafsu itu, la ammaratun bisu, selalu menyuruh kepada hal-hal yang jahat. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, gitu. Jadi semuanya atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon biar supaya nafsu kita ini condong kepada kebaikan, gitu. Nafsunya kuat, ngapain? Sholat duha, alhamdulillah. Nafsunya kuat, ngapain? Zikir, wirid, sholawat, alhamdulillah, gitu. Nah, ini adalah illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, gitu. Jadi ada nafsu yang baik dan ada nafsu yang buruk. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait tadi ada hal yang mana makanan itu kita sedikitkan sehingga kita bisa menahan nafsu. Maka ada pula ulama yang mengatakan, kalau misalnya lapar itu malah tambah garang, gitu. Binatang-binatang buas seperti singa, harimau itu akan menunjukkan kebuasannya kalau dia bertambah lapar. Ular piton dan juga binatang-binatang buas yang lain, semakin lapar semakin ganas. Nah,
Ini kan kebalikannya. Nah, kalau ini kan tadi apa? Ya, kalau lapar semakin lemah. Nah, tapi kalau misalnya di hutan sana, ya, semakin lapar semakin ganas. Karena apa? Karena dia harus perlu makan. Maka dia pun ya, nekat, ya, ngejar sana, ngejar sini, harus sampai dapat. Nah, begitulah nafsu. Perlu kita kendalikan. Ya, terkadang ya, dengan kelemahannya itu, ya, dengan kelaparannya nafsu itu, ya itu pun bisa menjadi ganas. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kiranya ya, kita menahan diri. Perlu kiranya kita minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita. Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita senantiasa berada di jalurnya yang diridhai. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan bagi kita untuk melaksanakan amal ibadah, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, dan Allah memberikan kekuatan bagi kita untuk menjauhi diri dari maksiat, zina, dan juga hal-hal yang diharamkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunan bagi guru-guru kita, orang tua kita, dan juga jamaah kita yang telah meninggal dunia. Semoga Allah luaskan kuburnya, Allah ampuni dosanya, Allah berikan rahmat dan juga nikmat kubur, dan Allah masukkan ke dalam syurganya. Al-Fatihah.